Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu, kita sama-sama mendapatkan kenikmatan yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja sama-sama melaksanakan salat berjamaah, khususnya salat subuh. Dan itu merupakan salah satu tanda iman. Orang yang salat subuh berjamaah merupakan itu tanda iman. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Allah menggantikan dengan cahaya yang sempurna bagi orang yang suka datang ke masjid di saat gelap. Ini sekarang masih saat gelap, ya, itu menjadi salah satu karunia dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang salat subuh berjamaah, dia akan dalam lindungan Allah sampai malam hari. Jadi orang yang salat subuh berjamaah jangan fikirin masalah, karena tidak ada masalah, karena sudah terjamin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang salat subuh berjamaah, Allah berikan pahala salat malam dari Isya sampai subuh. Siapa di antara kita yang bisa salat malam dari Isya sampai subuh? Tidak ada kan? Kita paling bisa salat malam yang mungkin 1 jam atau setengah jam, 2 rakaat atau 10 rakaat, kurang lebihnya ditutupi dengan witir. Tapi dengan hadirnya, walaupun kita tidak salat malam, sepanjang malam kita salat, kita tidur dari Isya sampai subuh, dan menghadiri salat subuh berjamaah, man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, sepertinya dia salat sepanjang malam. Luar biasa. Saya mengingatkan Bapak Ibu 4 amalan. Ini hari Jumat. 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, "Barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah." Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat, tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca 1 halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman. Selepas Jumat baca 2 halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada 1 jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, di doanya tidak akan ditolak.
doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeza pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira kalau kita menghitungkan, kalau maghrib jam 6, berarti mulai dari jam 5. Tidak mesti satu jam, sepanjang satu jam kita berdoa. Ya bisa 10 minit, bisa 15 menit. Tapi intinya satu jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silahkan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan, tinggalin ilmunya, tinggalin bukunya, tinggalin majlisnya. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin, banyak di dalam Al-Quran Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari. Dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Na'udzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu, itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan dan sedekahkan. Karena inti daripada amal salih, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Siti Aisyah, kenapa orang berbuat sesuatu merasa takut? Apakah orang itu yang berbuat dosa dan maksiat? Kata Rasulullah, bukan wahai Aisyah. Yang selalu merasa takut saat berbuatan kebaikan, dia takut Allah tidak diterima. Berarti walaupun kita berharap ridha Allah dan diterima amal ibadah kita, tapi di hati kita selalu ada rasa takut. Berarti orang mukmin hidup antara harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semua infaknya dan sedekahnya.
semoga doa malaikat semua kita dapat. Karena yang saya yakini doa malaikat 100% terkabul, 100% diijabah. Kita hanya minta mohon Allah Subhanahu wa taala diterima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikan pertemuan ini di subuh hari ini, di Jumat yang penuh barakah ini, menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kehidupan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan pertemuan ini ya Allah membawakan syafaat bagi kami ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, murahkan rezeki kami, berikan kemudahan kepada jamaah sekalian bisa ke tanah suci haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati kami dan segala hajat kami, hajat lahir batin, hajat dunia akhirat. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua jamaah yang hadir serta keluarganya mendapatkan di hari Jumat yang barakah ini segala hajatnya dunia akhirat dan segala hajatnya lahir batin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.